Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Qiang Ho tidak bisa menahan kilatan khawatir di matanya saat dia melihat ke arah Chu Guangsheng. Trik anak ini tidak ada habisnya, dan bahkan dia merasakan sedikit ancaman. Kita tidak bisa menunda terlalu lama. Aku harus membunuh anak ini secepat mungkin. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Di langit, suara gemuruh yang dahsyat, angin dan guntur melonjak, dan aura menakutkan datang seketika, menutupi semua orang di bawah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, kekuatan sebenarnya dari kepala keluarga Qingyang. Banyak orang mengangkat kepala dan menatap Qiang Ho dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di bawah kekuatan semacam ini, mereka tidak dapat menahan perlawanan sedikit pun. Karena ini adalah kekuatan penghancur yang mutlak. Perlawanan apapun akan tampak lemah di hadapannya. Telapak tangan, penghancur dunia angin dan guntur. Teriaknya tajam bergema di langit. Angin menderu, dan kekuatan angin dan guntur melonjak ke seluruh langit, berkumpul di suatu tempat di langit seperti air pasang. Saat berikutnya, telapak tangan berukuran 1000 kaki perlahan muncul. Telapak tangannya dikelilingi oleh kekuatan angin yang kencang dan guntur. Meski melayang dengan tenang di bawah langit, tetapi memancarkan aura gemetar dan menakutkan. Qiang Ho ini benar-benar menggunakan gerakan ini. Hui Hun tampak ngeri. Dia tidak asing dengan gerakan ini. Dia pernah melawan Qiang Ho sebelum dan dikalahkan oleh gerakan ini. Sampai hari ini, dia tidak bisa melupakan tentang kekuatan telapak tangan penghancur dunia angin dan guntur. Setiap kali dia memikirkannya, rasa takut yang gemetar melanda tubuhnya. Benar saja, tidak ada yang bisa mengambil jiwa seni bela diri dari keluarga Qingyang. Hui Hun menggelengkan kepalanya. Karena Qiang Ho menggunakan gerakan ini, adegan selanjutnya pasti sangat sudah ketebak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, otot-otot Chu Guangsheng menegang, dan perasaan bahaya yang ekstrem muncul di dalam hatinya. Teknik bintang abadi. Tangannya berubah seperti angin, dan dia tiba-tiba meninju. 12 bintang terhubung dari ujung ke ujung, menembus ruang seperti kilat, dan membombardir ke arah Qiang Ho. Ekspresi Qiang Ho tetap tenang. Dia menatap ke-12 bintang yang bergerak ke arahnya, dengan lengkungan meledek di sudut mulutnya. Rusak, dia berteriak dan mengeluarkan segel. Kekuatan angin dan guntur melonjak melintasi langit, membungkus 12 bintang di dalamnya. Saat berikutnya, ledakan terus berlanjut, memicu gelombang kuat yang sangat dahsyat. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, ke-12 bintang itu meledak berkeping-keping, lalu menghilang seluruhnya di antara langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, Qiang Ho tiba-tiba melangkah maju, mengarahkan telapak tangannya ke arah Chu Guangsheng dari kejauhan, lalu menamparnya dengan keras. Angin tertiup kencang dan kilat pun menyambar. Angin dan telapak tangan petir berukuran ribuan kaki, membawa kekuatan mengerikan untuk memusnahkan segalanya, membombardir ke arah Chu Guangsheng yang di bawah. Melihat pemandangan yang mencenangkan ini, banyak orang tanpa sadar memejamkan matanya, karena mereka bisa membayangkan jika menghadapi serangan yang begitu mengerikan, sosok muda itu pasti akan lenyap. Telapak angin dan petir tiba dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya jatuh sepenuhnya. Itu meletus dengan suara gemuruh yang mengejutkan. Saat berikutnya, tubuh Chu Guangsheng terlihat sekecil semut,
tenggelam oleh kekuatan angin dan guntur lalu menghilang. Mati, melihat Cukuangseng diliputi oleh kekuatan angin dan guntur. Semua orang yang hadir sedikit linglung sejenak. Jelas sekali, pemandangan yang menghancurkan ini sangat mengejutkan mereka. Di kejauhan, Yun Linglang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjabat tangan gioknya. Dia sebenarnya percaya kepada Cukuangseng. Tapi melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa tidak percaya. Apakah ini aneh? Dibandingkan dengannya, Paman Feng mengerutkan kening dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Mengapa dalam pikirannya, di bawah kekuatan angin dan guntur, ada gelombang lain yang lebih menakutkan? Apakah anak ini yang melakukannya? Dia bergumam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa jika dia secara paksa meningkatkan kultivasinya, seorang junior yang hanya berada di ranah Zotian tingkat kelima dapat menghasilkan fluktuasi yang begitu mengerikan. Ini pasti salah lihat. Paman Feng menggelengkan kepalanya. Ada suara gemuruh terus-menerus di langit. Ketika Qiang Tian melihat pemandangan kehancuran langit dan bumi, matanya penuh dengan kegembiraan. Bocah kecil sialan itu akhirnya mati. Jauh di langit, Qiang Ho menatap pemandangan di kejauhan, tetapi alisnya sedikit berkerut. Entah kenapa, dia punya firasat buruk di hatinya. Itu pasti hanya ilusi. Tidak peduli seberapa kuat anak itu melompat. Bagaimana dia bisa memblokir kekuatan telapak tangan penghancur dunia angin dan guntur? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikiran ini, terdengar suara gemuruh besar lainnya. Di langit dan bumi membuat banyak orang terkejut. Kali ini, serangan itu tidak datang dari telapak angin dan guntur, melainkan dari bawahnya. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang, langsung menatap ke tempat di mana kekuatan angin dan guntur paling ganas. Mereka melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana, bersinar di langit. Sinar cahaya ini sangat terang, seperti sumber kekuatan cahaya, memancarkan aura yang sangat lembut. Ekspresi Qiang Ho berubah drastis. Di matanya, kekuatan cahaya menjadi semakin menyilaukan. Apakah itu formasi? Tatapan mereka tertuju tinggi di langit, dan mereka segera menjadi kagum. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat terjalin, membentuk formasi yang sangat besar. Dan di tengah formasi, cahaya siang hari yang memancarkan cahaya menyilaukan perlahan muncul, menerangi seluruh dunia. Bocah itu. Saat berikutnya, pupil semua orang menyusut, dan mereka melihat sesosok tubuh muda perlahan muncul di atas matahari besar. Dia menginjak kekuatan cahaya yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut ringan. Dia sama sucinya seperti dewa. Dia belum mati? Mata Qiang Ho penuh ketakutan. Di bawah serangan telapak tangan penghancur dunia angin dan guntur, anak ini ternyata tidak terluka. Formasi yang mengerikan, gumamnya pelan. Di matanya yang ketakutan, Cukuangseng tersenyum. Tetapi matanya sedingin es, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Formasi cahaya matahari besar, mulai. Suara rendah perlahan menyebar, bergema di langit ke segala arah. Saat berikutnya, Cukuangseng dengan ringan menginjak matahari dengan telapak kakinya, dan kekuatan cahaya yang bergulir menyapu, kekuatan angin dan guntur yang menembus langit, dan bumi pun total hancur saat ini. Dunia berguncang, dan kekuatan cahaya menyapu, seperti cahaya paling menyilaukan di dunia ini, menutupi Qiang Ho yang sangat ketakutan. Wajah Qiang Ho langsung menjadi pucat, dan kekuatan cahaya tampak lembut itu, tapi itu memberi ancaman yang sangat fatal.
Angin dan guntur turun. Dia melangkah ke udara dan kekuatan angin dan guntur yang tak ada habisnya jatuh untuk menutupinya. Namun saat berikutnya, kekuatan cahaya bersentuhan dengan kekuatan angin dan guntur yang hanya ada keputusasaan di matanya. Kekuatan angin dan guntur yang awalnya dahsyat langsung ditelan oleh kekuatan cahaya, hampir tidak meninggalkan perlawanan. Saat kekuatan angin dan guntur benar-benar lenyap, tubuh Qiang Hao diselimuti oleh kekuatan cahaya, dan jeritan kesakitan terdengar, membuat semua orang yang hadir gemetar, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Setelah beberapa tarikan nafas, sosok yang ketakutan keluar dari kekuatan cahaya. Semua orang melihat segera menghela nafas dingin. Pada saat ini, seluruh tubuh Qiang Hao berlumuran darah, dan fluktuasi aura kuat yang awalnya menyebar dari tubuhnya juga sangat lemah. Ini, banyak orang tercengang saat menoleh ke arah Chu Guangsheng dengan wajah yang ngeri. Bocah ini terlalu menakutkan. Setelah bertarung melawan Huean dan dua lainnya, dia sebenarnya masih bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia bahkan mengalahkan Qiang Hao yang telah mencapai puncak Rana Zotian tingkat ke-6. Tubuh Qiang Hao terbang keluar dan akhirnya menghantam tanah lalu terkubur oleh batu. Chu Guangsheng melirik ke tempat Qiang Hao mendarat lalu menundukkan kepala untuk melihat formasi matahari besar di kakinya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Kekuatan formasi matahari besar ini membuatnya merasa sedikit ketakutan. Anda tahu, saat ini kendalinya atas formasi cahaya matahari besar bahkan belum mencapai level awal. Meskipun begitu, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan praktisi kuat seperti Qiang Hao tanpa meninggalkan perlawanan apapun. Memikirkan hal ini, dia melompat keluar lalu muncul di atas Qiang Hao. Chu Guangsheng melambaikan lengan bajunya dan menjatuhkan batu-batu itu. Telapak tangannya mengarah ke bawah dan kekuatan hisab yang kuat melonjak. Saat berikutnya, cahaya perak keluar dipegang di tangannya. Chu Guangsheng melihat ke bawah dan melihat cincin luar angkasa yang dibuat dengan indah muncul di telapak tangannya. Keluarga Qiang memang merupakan kekuatan yang kuat. Dia menimbang cincin penyimpanan di tangannya dan memandang Qiang Hao dengan niat membunuh yang kuat. Qiang Hao terbangun dalam keadaan lemah. Ketika dia melihat niat membunuh yang kuat, dia tiba-tiba menunjukkan rasa ngeri dan berteriak, "Kamu, bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, aku akan membunuhmu." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan cahaya yang tak ada habisnya berkumpul. Itu berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan di telapak tangannya. Merasakan fluktuasi yang mengerikan berasal dari kelompok cahaya, Qiang Hao merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dan matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Jika pukulan ini mendarat, dia pasti akan langsung mati. Namun, pada saat ini, gelombang aura yang familiar bagi Chu Guangsheng tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Pada saat yang sama, sebuah suara tua berteriak, "Berhenti!" Orang tua dari ruang sidang. Mata Chu Guangsheng berkilat dan dia melemparkan bola cahaya di tangannya langsung ke Qiang Hao. Dan kemudian sosoknya melintas ke kejauhan. Bukan karena dia takut pada lelaki tua di ruang sidang, tetapi dalam kondisinya saat ini, jika dia terus bertarung di sini, dia akan benar-benar berada dalam bahaya. Begitu dia menarik praktisi sebenarnya dari sekte Tianhu. Jadi, dalam situasinya saat ini, dia hanya bisa memilih mundur dulu. Saat Chu Guangsheng pergi, bola cahaya menabrak tubuh Qiang Hao di tengah mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, fluktuasi hebat melanda Qiang Hao dan dia menghilang.
Seorang lelaki tua berambut putih datang dari kejauhan. Saat melihat situasi di depannya, wajah tuanya tiba-tiba tenggelam. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Seorang pemuda bertanya dengan hormat. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Ayo pergi dan laporkan masalah ini ke sekte dulu." Setelah mengatakan ini, dia segera pergi bersama pemuda itu. Melihat sosok lelaki tua dan lelaki muda itu pergi, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Meskipun kultivasi lelaki tua dari aula percobaan ini tidak dianggap yang terbaik, di belakangnya berdiri seluruh sekte Tianhu, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Kali ini, bocah itu mungkin telah menyinggung, bahkan sekte rubah langit. "Paman Feng, ayo pergi." Yun Lilang meri ke arah kiri, ke arah Cukuang Seng bersama lelaki tua itu. Melihat hal ini, orang-orang dari Palvion Pembunuh Darah dan pasukannya juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan anggota keluarga Qing yang terlihat putus asa. Jika Qing Yang Hao meninggal, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Qing Yang. Saya khawatir mulai sekarang, keluarga Qing Yang mereka tidak akan memiliki peluang untuk bangkit. Di sudut kota barat, Cukuang Seng turun dari udara. Melihat sikap lelaki tua dari aula percobaan, aku khawatir tindakanku mungkin telah menyinggung sekte Tianhu. Ketika dia mengatakan ini, cahaya bersinar dari telapak tangannya dan tanda kiok putih muncul. Jika masalah ini dilaporkan ke sekte, token goyok putih saya kemungkinan besar akan dibatalkan. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng mengangkat kepalanya. Melihat ke kota utama, matanya langsung dipenuhi dengan kekejaman sekilas. Lalu dia terbang langsung menuju kota utama. Sekarang, dia harus memanfaatkan token tersebut untuk memasuki kota utama sekte Tianhu sebelum dihapus. 10 menit kemudian, Cukuang Seng muncul di kota utama. Dia melihat formasi besar yang tersembunyi di udara, mengulurkan tangan dan mengambil token yang lalu membungkuk. Suara aneh terdengar, riak menyebar, dan pintu masuk berukuran beberapa kaki perlahan muncul. Melihat ini, Cukuang Seng tidak ragu-ragu sama sekali dan segera melintas dan bergegas ke pintu masuk. Saat dia memasuki kota utama, token giok putih di tangannya mengeluarkan retakan yang tajam, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Memang benar, langsung dihapus. Ekspresi Cukuang Seng memadat. Tampaknya ada hubungan erat antara keluarga Qing Yang dan sekte Tianhu. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling dan kemudian menemukan tempat terpencil di kota untuk menetap. Setengah jam kemudian, di ruang yang sunyi, Cukuang Seng bergerak. Dengan telapak tangannya, dan pel hangat terbang keluar dari kuali dan jatuh ke tangannya. Item ini merupakan pel puncak kelas 3, hanya memiliki satu efek, yaitu memiliki efek ajaib dalam mengubah penampilan seseorang. Cukuang Seng menjentikkan jarinya dan pel itu jatuh ke mulutnya, lalu ditelan olehnya. Setelah beberapa nafas, wajahnya bersinar terang. Ketika cahaya menghilang, wajahnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia tampak biasa saja, seperti orang biasa. Cukuang Seng menghirup udara keruh di hatinya sedikit rileks. Sekarang, dia tidak mengetahui sikap sekte Tianhu, jadi dia tidak bisa muncul di sekte Tianhu dengan penampilan aslinya. Jika tidak, akan sangat merugikan dirinya jika mendapatkan masalah. Aku ingin tahu di mana VR berada. Cukuang Seng bergumam, lalu berdiri meninggalkan ruangan. Sekarang, dia telah pergi ke kota untuk mencari tahu berita tentang Liu Fei. Hanya dengan cara ini, dia dapat memutuskan
Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Terima kasih.